Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran tentang besaran dan satuan. Hari ini kita akan belajar tentang notasi ilmiah. Nah, dalam perhitungan fisika, kita sering dihadapkan pada bilangan yang sangat kecil atau sangat besar, sehingga menyulitkan kita untuk menuliskan atau mengucapkannya. Contoh misalnya luas permukaan bumi 510 triliun meter persegi. Kemudian muatan elektron adalah min 0,0000000000000000016 kolom. Nah, jadi jelas sekali bahwasanya untuk menuliskan dan mengucapkannya kita kesulitan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka digunakanlah penulisan bilangan dengan notasi ilmiah. Notasi ilmiah suatu bilangan dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Dengan A itu bilangan atau angka antara 1 sampai dengan 10 ya. Sedangkan N adalah bilangan bulat. Nah, jadi itu untuk notasi ilmiah, suatu bilangan dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Dengan A itu angka atau bilangan antara 1 sampai dengan 10. Sedangkan N adalah bilangan bulat. Dengan adanya notasi ilmiah, maka penulisan atau pengucapan suatu bilangan yang sangat besar atau sangat kecil menjadi lebih praktis dan efisien. Jadi misalkan yang tadi luas permukaan bumi berubah menjadi 5,1 kali 10 pangkat 14 meter persegi. Kemudian untuk muatan elektronnya itu menjadi min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi dengan begitu penulisan menjadi lebih praktis dan efisien, sehingga mudah untuk ditulis juga mudah untuk diucapkan. Nah, untuk aplikasinya langsung ke contoh soal ya. Tuliskan bilangan-bilangan berikut ke dalam bentuk notasi ilmiah. Itu ada soal 1 sampai dengan 10. Jadi tuliskan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, itu ada bilangan yang belum dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah. Langsung kita bahas satu persatu. Untuk pembahasannya ini saya tuliskan lagi untuk bentuk dari notasi ilmiah. Jadi A kali 10 pangkat N. Dengan A bilangan atau angka antara 1 sampai dengan 10. Sedangkan N adalah bilangan bulat. Kita bahas mulai dari yang nomor 1. Nomor 1 itu 5. Bagaimana angka 5 ini jika ditulis dengan bentuk notasi ilmiah? Nah, maka 5 sama dengan, karena angka 5 ini sudah masuk di dalam rentang ini ya. Jadi kita lihat angkanya, yang A ini adalah angka atau bilangan antara 1 sampai dengan 10. Sedangkan dalam soal nomor 1, angka 5 ini sudah termasuk di dalamnya, sehingga langsung saja kita tulis angka 5. Kemudian bentuknya adalah kali ya. Jadi kita langsung tulis kali. Dan 10 pangkat N. 10 pangkat berapa? Nah, sehingga kalau dikalikan 5 kali 10 pangkat berapa sehingga menghasilkan angka 5, yaitu 10 pangkat 0. Jadi 10 pangkat 0 itu kan sama dengan 1, sehingga 5 kali 1 hasilnya adalah 5. Nah, ini adalah 5 kali 10 pangkat 0 adalah bentuk notasi ilmiah dari angka 5. Begitu ya. Dilanjut yang nomor 2. 314 atau 314 jadikan ke bentuk notasi ilmiah. Sama dengan, nah di sini ada angka 314 atau 314. Kita cari angka di sini yang memungkinkan angka tersebut di antara 1 sampai dengan 10. Sebenarnya tergantung dari peletakan koma saja. Nah, misalkan koma yang saya taruh di sini, ini kan sama dengan 314,0, itu sama saja.
Jadi 314 sama dengan 314,0. Ini sama. Nah, misalkan di sini. Kalau kita tulis 314, maka jelas itu melebihi 10. Jadi tidak boleh dimasukkan. Nah, kemudian misalkan komanya ada di sini. Kita geser ke depan komanya. Jadi menjadi 31,4. Nah, 31,4. Nah, 31 itu melebihi angka 10. Melebihi angka 10. Jadi tidak boleh, tetap tidak boleh karena lebih dari 10. Kita geser lagi komanya ke depan, misalkan 3,14. Nah, kalau 3,14 jelas masuk di rentang ini. Jadi jelas termasuk angka antara 1 dengan 10. Maka kita tulis 3,14 atau 3,14. Nah, sudah memenuhi aturan dari notasi ilmiah. Kemudian kali ya. Kali 10 pangkat berapa gitu kan ya. Kali 10 pangkat berapa? Nah, ini kan tadi saya jelaskan bahwasanya 314 itu sama dengan 314 diberi koma ya. Jadi 314 itu sama dengan 314,0. Nah, komanya kan di sini. Coba kita lihat, letakkan di sini komanya. Nah, jadi dari sini ke sini butuh berapa koma ya, atau berapa pengali itu ya. Nah, coba kita hitung dari koma sini, dari ke sini ke sini. Nah, setiap angka di sela-sela angka itu ada koma sebenarnya. Jadi dari sini ya ke sini. Coba kita hitung 1 2. Nah, ada dua pengali ya, dua pengali. Akhirnya 10 pangkat karena itu larinya ke kanan, komanya ya ke kanan dari 3,14 menjadi 314,0. Dari sini ke sini 1 2 2, kemudian karena ke kanan maka pangkatnya adalah positif, sehingga 314 dikalikan 10 pangkat 2. Nah, itu hasilnya ya. Sehingga 314 itu jika ditulis dalam bentuk notasi ilmiah itu sama dengan 3,14 kali 10 pangkat 2. Jika kita lihat di sini jelas bahwasanya ini A ya, A. Nah, A itu sudah mewakili ini ya, artinya sudah betul 3,14 itu sudah termasuk di dalam angka antara 1 sampai dengan 10. Kemudian A kali, ini juga kali ya, kemudian 10 pangkat N, 10 pangkat N, N-nya adalah angka 2. Jadi ini sudah betul. Ini sudah menganut aturan bentuk notasi ilmiah. Lanjut contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya nomor 3 itu 78.000. Nah, ini jadikan ke bentuk notasi ilmiah. Kembali kita lihat di sini, kita geser-geser komanya ya kan. Kita cari angka di sini yang bisa masuk ke dalam aturan ini ya, 78.000 ini, sehingga bisa masuk ke rentang antara 1 sampai dengan 10. Misalkan kita ini kan komanya di sini, koma 0 ya. Sekarang posisinya koma di sini, koma 0. Nah, misalkan kita geser ke depan sehingga bunyinya 7.800. Jelas itu tidak bisa karena masih di atas 10 ya kan. Kita geser lagi ke sini, misalkan 780, jelas tidak bisa juga karena di atas 10. Kemudian kita geser lagi komanya. Nah, 78,000 tidak bisa juga karena 78 masih di atas angka 10. Nah, sekarang kita geser lagi 7,8. Nah, kalau 7,800 itu sudah masuk karena di bawah 10 atau antara 1 sampai dengan 10. Nah, kenapa kalau enggak 0,78 Pak? Misalkan kita coba ya 0,78. Ini juga tidak boleh karena 0,78 adalah angka di bawah angka 1. Jadi di bawah angka 1 tidak boleh. Jadi huruf A ini atau angka pertama ini harus antara 1 sampai dengan 10. Jadi bagaimana cara kita untuk merubah angka yang ada di soal menjadi angka antara 1 sampai dengan 10 ya, dengan cara tadi itu, dengan cara kita menggeser-geser komanya. Jadi seperti itu ya. Sehingga 78.000 kita tulis menjadi 7,8
Nah, ini kalau 7,8000 itu masuk ke dalam rentang ini ya, karena 7,8 angkanya 1 sampai dengan 10 kali 10 pangkat berapa. Nah, coba kita hitung komanya. 7,8 kan komanya di sini. Kemudian kita menuju ke sini ya, karena kan harus sama dengan ini. Nah, 7,8 komanya di sini, kita menuju ke arah sini, sehingga kita ke kanan ini. Dan di setiap angka itu ada komanya, jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi faktor pengalinya adalah 4 positif karena arahnya ke kanan, jadi dikalikan 10 pangkat 4. Nah, jadi seperti itu. Jadi 78.000 jika dijadikan notasi ilmiah, maka bentuknya menjadi 7,8000 kali 10 pangkat 4 atau 7,8 saja kali 10 pangkat 4. Baik, nomor 4. Yang nomor 4 ini 4 juta ya. 4 juta. Bagaimana jika ditulis dengan bentuk notasi ilmiah? Nah, sama dengan, nah kita geser-geser komanya. Misalkan komanya di sini ya. Nah, 400,000 tidak mungkin, tidak bisa, karena 400 di atas angka 10 jelas tidak boleh. Kita majukan lagi komanya 40,00000, tidak bisa juga karena 40 ini melebihi angka 10. Kita geser lagi 4,0. Nah, kalau 4,0 ini jelas bisa karena 4,0 angka berada di dalam rentang ini ya, aturan ini. Jadi 4,0 itu kan sama dengan 4, sehingga masuk ke dalam rentang ini, sehingga hasilnya adalah 4,000000 dikalikan 10 pangkat berapa gitu ya. 4,0 kan di sini ya komanya. Kita menuju ke sini. Ini kan saya beri 0. 4,0 kita menuju ke sini komanya. Jadi ke kanan. Sehingga kita hitung misalkan 1 2 3 4 5 6. Jadi dikalikan 10 pangkat 6 positif ya, karena arahnya ke kanan. Nah, itu jelas ya. Nah, seperti itu. Hasilnya bisa seperti ini, 4,000000 kali 10 pangkat 6, atau bisa ditulis seperti ini, 4,0 kali 10 pangkat 6, itu juga sama saja artinya, atau 4 kali 10 pangkat 6, ini juga betul. Lihat, tergantung mana yang akan dipakai. Lanjut yang kelima. Nomor 5 ini satu lagi ya, biar jelas ya. Nomor 5, 983.754 atau 983.754. Nah, angka ini jika dijadikan notasi ilmiah sama dengan, kita cari lagi angkanya yang bisa masuk ke rentang ini ya. Kalau misalkan kita langsung ke sini, nah 983.7,54 itu jelas tidak boleh karena melebihi angka 10. Nah, misalkan di sini 98 ini ya, 98,3754 tidak bisa juga karena 98 itu melebihi angka 10. Nah, kalau misalkan 0,098 juga tidak boleh karena 0,98 adalah angka di bawah angka 1, di bawah angka 1. Sehingga yang betul adalah 9,83754. Nah, kalau ini jelas ya, 9, berarti ini angka 9, dan angka 9 berada di antara rentang antara 1 sampai dengan 10. Sehingga hasilnya 9,83754 dikalikan 10 pangkat berapa gitu ya. Dikalikan 10 pangkat berapa? Mari kita hitung. Kan 9,8, jadi komanya di sini. Kita akan menuju ke ini kan sama dengan koma 0 ya. Setiap bilangan atau angka itu pasti koma 0 di belakang, itu seperti itu, sama saja sebenarnya ya. Nah, kita akan menuju ke kanan ini. Dari sini ke sini ya. Nah, coba kita hitung. 1 2 3 4 5. Jadi dikalikan 10 pangkat 5.
Lanjut ke nomor 6, 0,7. Nah, sekarang 0,7. Bagaimana jika 0,7 dijadikan bentuk notasi ilmiah? Sama dengan, nah kalau kita tulis lagi, misalkan kita tulis 0,7, ini jelas tidak boleh karena 0,7 itu angka di bawah 1, jadi tidak boleh. Maka kita geser komanya ke depan ya. Kita geser komanya ke depan 7,0. Nah, hasilnya adalah 7,0. Kalau angka 7 jelas boleh karena angka 7 berada di antara rentang 1 sampai dengan 10. 7,0 dikalikan 10 pangkat berapa? Nah, gitu kan ya. Nah, kita kan dari sini ya, 7,0 menuju ke sini ya, ke depan. Jadi kita hitung 1. Jadi loncat 1. Jadi berjalan 1. Karena jalannya ke kiri, maka pangkatnya adalah negatif. Saya ulangi lagi, karena jalan komanya ke kiri, maka pangkatnya adalah negatif, sehingga dikalikan 10 pangkat min 1. Nah, begitu. Jadi jika 0,7 itu ditulis dalam bentuk notasi ilmiah, maka hasilnya adalah 7,0 dikalikan 10 pangkat min 1. Nah, atau ini bisa dituliskan 7 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini sama. Nah, setiap angka jika diberi 0, jika diberi koma 0 atau koma 00 tambah lagi 0,000 itu sama saja. Nah, jadi 7 kali 10 pangkat min 1. Itu hasilnya. Yang nomor 7, 234,567. Itu bagaimana jika ditulis dalam bentuk notasi ilmiah? Maka hasilnya sama dengan, nah sama caranya dengan yang tadi kita geser-geser komanya saja ya. Misalnya ini kalau 234 langsung kita masukkan di sini jelas tidak mungkin karena 234 itu di atas angka 10, ini tidak boleh. Kita geser lagi komanya ke depan, misalkan 23,4567, ini juga tidak boleh karena angka 23 ini lebih besar atau melebihi dari angka 10. Nah, kita geser lagi ke depan, jadi 2,34567. Nah, ini boleh karena 2,3 itu berada di antara 1 sampai dengan 10. Sehingga jika ditulis, nah 2,34567 dikali 10 pangkat berapa? Nah, coba kita hitung ya. Komanya bergeser berapa gitu. Nah, ini posisi koma di sini ya, 2,3. Kita akan menuju ke sini. Ya. Nah, ini berseling berapa? Ini berjalan berapa? Di antara angka ini ada koma. Jadi di sini ya. 1 2. Jadi 2 angka atau 2 pengali atau 2 faktor pengali. Sehingga dikalikan 10 pangkat 2. Positif karena berjalan ke kanan. Gitu ya. Jadi pindahnya koma ke kanan maka pangkatnya adalah positif ya. Dihitung lagi 1 2. Nah, sehingga dikalikan 10 pangkat 2. Nah, ini hasilnya. Hasil yang nomor 7. Lanjut ke nomor 8. Bagaimana jika angka 0,000000006 jika dijadikan notasi ilmiah? Kita geser-geser lagi komanya ya. Kalau geser ke kanan 0,00 ini juga jelas tidak mungkin karena di bawah angka 1. Langsung ke sini 0,06 juga tidak mungkin, tidak bisa karena 0,06 itu angka di bawah angka 1. Tidak boleh. Jika 0,6 juga tidak boleh karena 0,6 itu di bawah angka 1. Maka yang benar adalah 6,0. Kita geser lagi komanya ke depan sehingga menjadi 6,0. Nah, sehingga 6,0, kalau 6,0 jelas ya, 6,0 masuk di antara rentang 1 sampai dengan 10. Kali 10 pangkat berapa? Nah, 6,0 dikali 10 pangkat berapa? Nah, coba kita hitung bergesernya koma dari 6,0 ya. 6,0 kita tulis di sini 6,0. Nah, kita akan menuju ke sini karena soalnya kan ini.
kita akan menuju ke sini. Nah, maka kita hitung pergeseran komanya atau faktor pengalinya. Ingat, di setiap angka ini pasti ada koma ya. Kita berjalan dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dikalikan 10 pangkat min 9, karena ini bergesernya ke arah kiri, maka pangkatnya jadi min. Nah, sehingga 6,0 dikalikan 10 pangkat min 9. Itu hasil dari nomor 8. Yang ke-9, 85,90. Nah, ini jika dijadikan bentuk notasi ilmiah juga sama caranya. Jadi kalau kita masukkan langsung angkanya 85, ini kan tidak boleh karena 85 ini melebihi angka 10. Jadi tidak boleh. Nah, maka kita majukan komanya. Nah, menjadi 8,590. Baru kalau 8,5 itu masuk rentang angka ini. Boleh karena 8,5 angka di antara 1 sampai dengan 10. Bagaimana kalau 0,85? Itu tidak boleh karena 0,85 adalah angka di bawah angka 1. Jadi tidak boleh. Sehingga jawabannya adalah 8,590 dikali 10 pangkat berapa? Coba kita hitung ya. 8,590, maka komanya di sini ya. 8,590. Nah, kita menuju ke koma yang ada di soal. Komanya di sini. Gitu. Sehingga kita hitung, maka koma ini bergeser satu kali. Nah, jadi faktor pengalinya adalah 1. Nah, jadi sehingga 8,590 dikalikan 10 pangkat 1. Pangkatnya adalah positif karena ini bergeser ke kanan, sehingga pangkatnya adalah positif. Sehingga 85,90 itu sama dengan 8,590 kali 10 pangkat 1. Ini kalau ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Terakhir yang nomor 10, 0,000004056. Nah, ini bagaimana jika ditulis dalam bentuk notasi ilmiah? Maka sama dengan kita cari angkanya langsung saja ya. Jadi mungkin langsung di sini angkanya 4,056. Karena kalau di sini 40 tidak boleh, apalagi 405,6 tidak boleh, apalagi 4056 jelas tidak boleh karena melebihi angka 10 gitu ya. Apalagi 0,4 jika komanya di sini, 0,4 kan di bawah angka 1 tidak boleh. Maka hasilnya adalah 4,0. Nah, kalau 4 kan jelas. Nah, 4,056 komanya kan di sini ya. Nah, kita akan menuju ke koma yang ada di soal. Kita hitung pergeseran komanya atau faktor pengalinya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bergeser 7. Karena ini bergesernya ke kiri, maka pangkatnya adalah negatif 7. Sehingga 4,056 dikalikan 10 pangkat min 7. Nah, itu hasilnya. Nah, itu pembahasan dari contoh-contoh soal. Nah, ini selanjutnya ada soal latihan ya. Soal latihan ini bisa dikerjakan di rumah sebagai bahan latihan untuk menguji pemahaman kita tentang notasi ilmiah. Nah, dan soalnya tuliskan bilangan-bilangan berikut ke dalam bentuk notasi ilmiah. Ada 10 soal, jadi ada angka atau bilangan di 10 soal tersebut itu dirubah atau diganti ke dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, demikian untuk materi kali ini. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan terkait materi ini bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.